Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai modul Crypto Investing Guide bagian pertama, di mana di sini kita akan membahas mengenai apakah bisa kaya tanpa investasi. Sebelum kita menjelaskan ya apa itu definisi kaya dan gimana kaya dari investasi, kita breakdown dulu apa itu definisi investasi. Jadi investasi itu merupakan kegiatan untuk menanamkan modal dengan harapan modal tersebut bertumbuh nilainya di masa yang akan datang. Jadi misalkan saya menanamkan modal 100, saya berharap di masa yang akan datang modal saya itu bertumbuh lebih dari 100. Sebenarnya kenapa saya harus melakukan penanaman modal atau investasi? Karena pada dasarnya nilai uang itu semakin lama akan semakin menurun, atau nilai uang secara general itu selalu mengalami penurunan. Kenapa nilai uang ini semakin lama semakin turun? Ini ada dua alasan, ada dua faktor utama yang menyebabkan nilai uang ini selalu mengalami penurunan. Satu itu adalah inflasi, dan kedua itu adalah ketidakpastian. Jadi inflasi merupakan keadaan ya di mana nilai uang ini menurun sehingga harga barang dan jasa ini relatif lebih mahal karena adanya penurunan nilai uang. Dan yang kedua itu adalah ketidakpastian ya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Oke, bisa saja besok terjadi perang dunia ketiga. Bisa saja besok ada kudeta militer. Bisa saja besok ada bencana alam yang tidak orang prediksikan, atau bisa saja besok kiamat misalkan. Sehingga kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga muncul variabel atau faktor ketidakpastian yang mana membuat nilai uang ini relatif terus menurun sepanjang waktunya. Sehingga karena adanya potensi inflasi dan juga ketidakpastian yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, nilai uang sekarang itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih berharga, jauh lebih valuable daripada nilai uang di masa yang akan datang. Contohnya ginilah, saya kasih uang 1 miliar, kamu pilih saya kasih sekarang atau saya kasih 5 tahun lagi. Pasti 100% dari kalian tuh maunya sekarang bang uangnya. Kenapa ya? Karena bisa saja 5 tahun yang akan datang, oke, saya udah nggak punya uangnya, jadi nggak kasih ke kamu. Mungkin saja 5 tahun yang akan datang, saya udah lupa sama janji saya. Mungkin 5 tahun yang akan datang, saya sudah ingkar dengan janji saya. Who knows? Jadi better cash now ya. Cash now is better. Karena memang lebih baik cash flow-nya masuk duluan daripada kita mengharapkan sesuatu yang mungkin tidak pasti terjadi. Itulah mengapa ya kalau kita tarik ya garis ke belakang ya, nilai uang itu atas barang dan jasa itu selalu menurun. Itu gimana? Contoh melihatnya ya, kita analisa yang sederhana ya dengan analogi minimarket ya. Coba kamu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu misalkan ke minimarket dengan uang 100.000, apa yang kamu dapatkan? Saya yakin 10 tahun yang lalu dengan uang 100.000 kamu bisa satu kresek full ya belanjaan. Tapi sekarang coba kamu 100.000 ke minimarket sekarang, apa yang kamu dapatkan? Kamu mungkin hanya mendapatkan beberapa item aja. Bisa aja cuma 3 item dengan uang 100.000. Itulah analogi yang paling sederhana yang menjelaskan kalau memang makin lama nilai uang ini makin menurun, sehingga relatively barang dan jasa ini harganya menjadi semakin mahal. Karena memang nilai uang yang semakin menurun ini menggerogotinya itu bukan hanya dalam jangka yang sangat panjang, bahkan saat ini pun, detik ini pun juga ketika kalian nonton video modul ini, nilai uangmu itu juga terus menurun. Sehingga kalau kita melihat inflasi ya, itu adalah seperti kita melihat suatu penjahat. Jadi seperti sebuah cerita superhero klasik ya. Ada penjahat dan juga ada pahlawan super. Selalu ada Joker dan juga ada Batman. Jadi kita selalu mengkubu-kubukan ya kalau inflasi ini adalah hal yang jahat. Dan kita juga mengagung-agungkan lawan dari inflasi, yaitu adalah investasi sebagai the only way atau the only solution kita bisa melawan inflasi. Jadi inflasi ini sama ya seperti Joker ya. Sementara investasi ini sama seperti Batman ya, yang mencoba menyelamatkan ya kota Gotham dari inflasi ya, atau dari Joker ini. Sehingga selalu muncul pertanyaan ya, atau selalu muncul suatu pernyataan juga ya. Pertanyaannya, kenapa kamu nggak investasi? Karena memang pada dasarnya makin lama karena inflasi nilai uang itu semakin menurun. Selalu juga ada ya pernyataannya, kalau kamu nggak berinvestasi, kamu tidak akan bisa melawan inflasi. Maka dari itu, ya, kita sebagai masyarakat kota Gotham, ya, kita sebagai NPC, ya, kita sebagai the human in the earth, ya, nggak ada pilihan lain kecuali kita ingin diselamatkan, want to be safe. Sehingga kita harus memilih untuk menjadi tim Batman dan melakukan investasi. Karena memang kalau kita nggak investasi ya, there is no way kita bisa melawan inflasi. Jadi tim Batman dan berinvestasi. Itulah mengapa kalau kita ngomongin investasi,
Ya, selalu ada paradigma di masyarakat, di umat manusia bahwa investasi itu adalah sesuatu yang terlihat, sesuatu yang ada wujudnya, sesuatu yang berkilau. Padahal saya bisa jelaskan ke teman-teman ya, kalau sesuatu yang berkilau pada dasarnya belum tentu emas. Jadi sesuatu yang berkilau itu sebenarnya belum tentu berharga, belum tentu ada nilainya. Bahkan sesuatu yang terlihat keruh atau bahkan tidak terlihat sama sekali bisa saja menjadi suatu aset investasi. Mengapa demikian? Karena definisi aset sebagai suatu instrumen untuk investasi itu bukan sesuatu yang berwujud atau berkilau, tapi sesuatu yang terus naik nilainya. Jadi teman-teman garis bawahi ya, terus naik nilainya. Jadi sesuatu itu dikatakan sebagai aset kalau nilainya itu terus mengalami kenaikan. Tapi kalau sesuatu itu nilainya terus menurun, ya nggak naik tapi malah menurun, itu bukan aset, tapi liabilitas. Jadi aset itu selalu menghasilkan capital growth, ya. Tapi kalau liabilitas itu selalu menghasilkan capital loss. Sama seperti teman-teman ada asumsi ya, oh saya beli mobil. Tapi teman-teman tanya lagi, apakah itu menimbulkan kenaikan modal kalian atau penurunan modal kalian? Yang jelas penurunan ya, karena orang yang membeli mobil itu nilainya itu akan semakin menurun. Beda kalau teman-teman membelikan emas ya atau properti yang ada kecenderungan naik. Dan menurunnya nilai uang ini di berbagai negara bukan hanya menyebabkan inflasi ya, bahkan hyperinflasi atau hyperinflation, yaitu keadaan ketika nilai uang mereka ini jatuh out of control. Jadi kita pernah mengalami ini dulu dan kita berharap tidak akan mengalaminya lagi, karena kalau teman-teman lihat di berbagai negara like Venezuela, Zimbabwe, Argentina, Sudan, Turki, itu tingkat inflasinya tuh mencapai ratusan %. Sehingga ini hal yang mengerikan bagi kita kalau kita bayangkan. Ya, misalkan teman-teman nih ya, pagi beli Indomie ya, biasanya harganya 3.000 perak, terus tiba-tiba teman-teman bangun di suatu pagi tuh harganya jadi 12.000. Itu teman-teman masih langsung nangis ya. Pasti biasanya harusnya dapat 4, ini cuma dapat 1. Sehingga mau nggak mau ya, kita harus berinvestasi pada aset yang minimal mengalahkan inflasi. Jadi ya seperti analogi Indomie tadi ya, misalkan kalian mau beli biasanya itu Rp3.000, terus tiba-tiba jadi somehow Rp12.000 di suatu pagi yang sama. Ini adalah hal yang sangat mengerikan, too scary to think. Jadi teman-teman tetap harus berinvestasi untuk mengantisipasi permasalahan seperti ini. Dia sama aja ya, kalian bisa kehilangan separuh uang kalian. Yang biasanya mungkin kalian tetap nabung nih ya, lihat nominal. Oke, saya punya 100 juta. At some point 100 juta itu suddenly bisa menjadi 50 juta dalam semalam karena nilainya yang turun dengan signifikan. Sehingga teman-teman tetap harus keep in mind bahwa nothing is safe holding fiat currency. Jadi dari pemaparan dan juga fakta, kita sudah mengetahui bahwa tidak ada jawaban pasti selain teman-teman harus berinvestasi pada suatu aset yang nilainya terus mengalami kenaikan dibandingkan mata uang fiat kita yang mengalami penurunan. Jadi selalu ada pertanyaan nih, apakah saya bisa kaya tanpa investasi? Jawabannya tidak bisa, hanya 0% peluangnya. Sama seperti kalian pengen kencan dengan Beyonce, 0. Tidak mungkin. Jadi berinvestasilah kalau kalian pengen kaya. Saya Khalid Masadah dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.